udara tebal dengan aroma dupa, tapi ada aroma lain yang lebih tajam, aroma ketakutan. Prabu Tajimalela, begitulah orang-orang memanggilnya. Harimau Sumedang, sebuah nama yang hanya berani dibisikkan, tak pernah diteriakkan. Apalagi kalau nyawa masih sayang, dia bagaikan teka-teki yang terbungkus sutra dan baja. Seorang penguasa yang mampu meminta kepatuhan hanya dengan tatapan, sepatah kata. Masa lalunya, seperti lukisan yang dijahit dari desas-desus dan setengah kebenaran. Ada yang bilang dia raja prajurit, ditempa dalam kobaran api pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Yang lain, mereka bicara tentang hal-hal yang lebih gelap, tentang perjanjian kuno dan bisikan-bisikan dengan roh penunggu tanah. Tapi satu hal yang pasti, Prabu Tajimalela bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Naiknya beliau ke singgasana secepat dan sebrutal mungkin. Bisikan pemberontakan cepat dibungkam. Musuh-musuh Sumedang ditaklukkan dengan efisiensi yang mengerikan. Satu pertempuran, terukir dalam ingatan musuh-musuhnya, terjadi di bawah bayangan Gunung Cikuray. Musuh lebih banyak, percaya diri. Tajimalela kalah jumlah tapi tak kalah hebat. Tanah menjadi merah pada hari itu. Konon katanya sungai mengalir dengan darah musuhnya selama seminggu. Ketika debu mulai reda, Tajimalela berdiri tegak sebagai pemenang. Sang harimau telah mengecap darah, dan Sumedang tak akan pernah sama lagi. Dia memerintah dengan tangan besi, tapi ada juga kelembutan yang aneh padanya. Pelindung rakyatnya, pelindung seni. Di bawah pemerintahannya Sumedang makmur. Petani menuai panen yang melimpah. Seniman menciptakan karya agung. Orang sakit dan orang miskin menemukan penghiburan dalam kemurahan hatinya. Tapi ketakutan adalah teman setia. Sepatah kata yang salah, tatapan yang mencurigakan, bisa membuatmu lenyap. Mata-matanya ada di mana-mana. Telinga mereka selalu dekat dengan tanah, mendengarkan setiap isyarat perbedaan pedat. Bahkan di istananya dikelilingi oleh pengawal yang setia, Tajimalela tampak diselimuti misteri. Dia hanya punya sedikit penasihat, mempercayai beberapa orang saja. Ada yang bilang dia memiliki pengetahuan kuno, sihir terlarang yang diturunkan dari generasi ke generasi. Yang lain bicara tentang ruang tersembunyi jauh di bawah istana, tempat dia berkomunikasi dengan roh. Kebenarannya? Hilang ditelan waktu, rahasia yang dijaga ketat oleh bayang-bayang yang selalu menempel pada Prabu Tajimalela. Pemerintahannya sebuah paradoks kemakmuran dan paranoia. Dia meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di Sumedang. Sebuah warisan yang dibisikkan dengan nada pelan, sebuah legenda untuk generasi yang akan datang. Harimau Sumedang, seorang penguasa yang harus ditakuti, dikagumi, dan tak pernah dilupakan.